Diduga ugal-ugalan, mobil pengangkut ikan hantam kendaraan mantan Sekda Jeneponto. Mukernas PPP diwarnai ketidakhadiran partai, Mardiono, beda pandangan bukan perebutan partai. Diduga remblong, mobil truk tabrak pengendara motor dan toko di Makassar. Cegah tawuran dan aksi geng motor, Polres Bantaeng intensifkan patroli di sekolah. Insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan terjadi di jantung kota Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kamis 12 Maret. Kecelakaan ini menjadi perhatian warga lantaran salah satu kendaraan yang terlibat merupakan mobil pribadi milik mantan Sekretaris Daerah, Sekda, Jeneponto, M. Arifin Nur. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.50 WITA tersebut melibatkan 1 unit Toyota Fortuner hitam dan 2 unit mobil pick-up pengangkut gabus ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petaka bermula saat mobil pick-up bernomor polisi B1433 BIM yang melaju dari arah Makassar menuju Bantaeng terlihat mengemudi secara ugal-ugalan. Kecepatan tinggi dan aksi tidak terukur sopir pick-up tersebut mencapai puncaknya saat tiba di lokasi kejadian. Pada saat yang bersamaan, mobil Toyota Fortuner yang saat itu sedang dalam posisi hendak berbelok ke arah jalan di samping kantor Bupati Jeneponto. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras pun tak terelakkan hingga kecelakaan beruntun itu pun terjadi. Mobil pengangkut ikan tersebut menghantam bagian samping mobil mantan Sekda, ujar saksi mata di lokasi kejadian. Tak berhenti di situ, sebuah mobil pick-up lain berplat DD 8251 SB yang berada tepat di belakangnya tidak sempat melakukan pengereman mendadak, sehingga terjadi tabrakan beruntun yang membuat ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan signifikan. Akibat hantaman tersebut, mobil Toyota Fortuner hitam milik M. Arifin Nur mengalami ringsek pada bagian samping. Sementara itu, kedua mobil pick-up pengangkut ikan mengalami kerusakan parah pada bagian bemper depan. Masih ada riak-riak kepengurusan di P3. Tanggapan dari ketum sendiri tadi bagaimana? Iya, sebenarnya tidak ada ya, hanya sedikit beda pemahaman saja. Tapi insya Allah sudah sebagaimana biasa kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Hal-hal yang bersifat internal juga nanti akan kita selesaikan secara internal. Apakah nanti tidak mengganggu untuk proses persiapan untuk pengurusan tingkat daerah insya Allah menghadapi verifikasi? Insya Allah tidak, dan kita akan secepat mungkin akan kita selesaikan dengan mungkin masih ada perbedaan sudut pandang, kemudian ada perbedaan langkah-langkah untuk menjalankan agenda-agenda organisasi yang harus kita jalankan, mungkin nanti bisa kita. Tadi sempat menganalogikan tentang tidak ada pemberontakan yang akan berhasil. Seperti itu di sambutannya tadi. Apakah memang ada yang mau mengambil alih ketiga atau seperti apa? Oh, tidak ada. Jadi kita ingin lebih mendewasakan dalam berpolitik kita ya. Bahwa politik itu tidak dengan pemaksaan. Tapi politik ini adalah ketaatan dalam konstitusi kita. Dan semua konstitusi kita telah mengatur bagaimana tata cara untuk kita berpolitik. Di dalamnya adalah kita menganut pada satu arah proses demokrasi. Bahwa demokrasi itu memang ya kita mengadu ide dan gagasan yang berbeda. Kemudian kita perdebatkan dan kemudian setelah menjadi keputusan, ya itulah menjadi sebuah kekuatan. Pak, itu misalkan dari hasil koordinasi ini nanti masih ada pihak. Sebuah mobil truk terlibat kecelakaan dengan sepeda motor hingga menabrak toko hewan dan toko parfum yang berada di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, diduga akibat remblong. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 14 September sekitar pukul 17.30 WITA, bermula ketika truk yang dikemudikan oleh Waldi, 31, nomor polisi DD 8729 KZ menabrak pengendara sepeda motor, Diamas Satria Perkasa, 21. Nomor polisi DD 4767 Kiel yang berboncengan dengan seorang wanita.
Iya benar, ada truk yang mengalami kecelakaan menabrak sebuah pet shop dan toko parfum, kata Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar, Ibtu Jerianto kepada Minggu 14 September malam. Menurut Jerry, sopir truk tersebut diduga hilang kendali karena rem blong, lalu menabrak sepeda motor dan beberapa toko yang berada di jalan itu. Sopir truk itu tidak mampu mengendalikan kendaraannya, karena diduga remnya blong, sehingga menabrak pengendara motor, kemudian menabrak pet shop dan toko parfum yang berada di lokasi kejadian, ungkapnya. Akibat kecelakaan tersebut, kata Jerry, 2 korban mengalami luka, sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban rata-rata mengalami luka robek dan lecek sehingga dilarikan ke rumah sakit, ujarnya. Saat ini, kata Jerry, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, dan sopir truk tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas tetap kondusif, unit Patmorsat Samapta Polres Bantaeng memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan. Patroli intensif ini difokuskan pada antisipasi tawuran antar pelajar, aksi geng motor, hingga potensi kejahatan jalanan lainnya, Rabu kemarin, November 02. Langkah preventif ini merupakan instruksi langsung dari Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro Wirautomo, melalui PLT. Kasih Humas AKP Gunawang Amin, pihak kepolisian menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk siang hari, sangat krusial untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Gunawang Amin menyebut bahwa patroli ini menyasar lokasi-lokasi strategis yang sering menjadi titik kumpul pelajar maupun area yang dianggap rawan kriminalitas. Termasuk, kata dia, beberapa sekolah yang menjadi perhatian khusus antara lain SMA 4 Bantaeng, SMA 2 Bantaeng, dan SMP 2 Bisapu. Kami menyisir sekolah-sekolah, tempat keramaian, hingga jalanan sepi yang dianggap rawan kejahatan. Aktivitas masyarakat pada siang hari cenderung meningkat, sehingga kehadiran personel di lapangan menjadi bentuk deteksi dini, ungkap AKP Gunawang. Kamis 12 Maret. Tidak hanya sekadar berpatroli dengan kendaraan, personel Patmorsat Samapta juga melakukan pendekatan dialogis. Mereka menyambangi pihak sekolah dan warga untuk menggali informasi terkini mengenai situasi keamanan di wilayah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan tegas agar para pelajar tidak terlibat tawuran maupun bergabung dengan geng motor.